Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Nazila Disti Bilafinda, biasa dipanggil Disti. Saya selaku Sekretaris Bidang Kesehatan. Adik-adik, apa kalian tahu apa itu kesehatan, tujuan kesehatan, dan apa itu pemeliharaan kesehatan? Pasti di antara kalian ada yang masih belum memahami kesehatan, bukan? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Jika kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan tujuan kesehatan yaitu tercapainya kemampuan manusia untuk mencapai pola hidup sehat. Sedangkan pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan. Semua itu bisa diatasi dengan memakan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan masih banyak lagi. Adik-adik, berikut ini merupakan contoh kegiatan yang bersangkutan dengan kesehatan. Apa sajakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, tablet tambah darah bagi murid perempuan. Obat ini diberikan seminggu sekali untuk siswi perempuan. Pemberian obat tambah darah bagi siswi perempuan bertujuan untuk terhindar dari penyakit anemia atau kekurangan darah. Biasanya, remaja putri memang mudah terkena anemia yang ditandai dengan tubuh mudah lemas, mudah pingsan, pusing, dan kulit pucat. Mengapa demikian? Ya, karena remaja putri mengalami menstruasi. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kalian harus minum tablet tambah darah supaya badan menjadi lebih bugar dan konsentrasi belajar tidak terganggu. Yang kedua adalah pemberian suntikan vaksin kepada pelajar. Nah, adik-adik, suntikan vaksin diberikan bertujuan untuk melindungi tubuh dari virus dan menghindari dari serangan penyakit seperti campak, rubella, dan difteri. Mencegah penyebaran penyakit bukan sekedar melindungi seseorang dari sebuah penyakit. Pemberian vaksin juga dapat mencegah penyebarannya loh. Misalkan saja seperti penyakit difteri yang dapat menular melalui percikan air ludah. Batuk dan bersin dapat ditekan penyebarannya dengan semakin banyak anak-anak dan orang dewasa yang mendapat vaksin DPT atau singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Dan ada juga yang bertujuan menambah stamina tubuh. Pemberian vaksin yang tepat membentuk sekaligus meningkatkan antibodi seseorang. Kondisi ini membuat tubuh kita tidak cepat terjangkit penyakit. Bisa kita bayangkan, jika antibodi lemah hanya akan membuat tubuh kita mudah terkena penyakit, sehingga sakit berkepanjangan. Maka dari itu, suntikan vaksin juga perlu untuk pelajar seperti kita ini. Dan yang ketiga yaitu tes urin bagi siswa-siswi. Sedikit saya jelaskan. Urinalisis atau tes urin adalah suatu metode pemeriksaan menggunakan urin atau air seni guna mendeteksi adanya gangguan atau zat dalam tubuh. Dalam kegiatan ini, petugas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit akan mengecek air seni pelajar yang bertujuan untuk mengetahui positif atau negatifnya mengonsumsi narkoba atau tidak, merokok atau tidak, dan meminum minuman keras atau tidak. Perlu kalian tahu, pada usia kita yang muda, kesehatan tubuh yang masih labil, kita tidak boleh mengonsumsi seperti narkoba, rokok, miras,
dan lain semacamnya. Mengapa demikian? Karena dengan kita mengonsumsi seperti itu, kita pasti akan mengalami yang namanya kecanduan atau ketagihan yang mengakibatkan kita malas belajar, sehingga masa depan rusak dan cita-cita tidak tercapai. Sekian dari saya ya adik-adik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.